Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalahu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan daurah fikih puasa kita. Ya, sekarang kita masih masuk di bab yang pertama, kaidah daripada puasa. Ya, masih kepada orang-orang yang wajib melaksanakan puasa dan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa, mengkodoknya atau tidak harus mengkodoknya. Ya. Kemarin sudah kita bahas bersama bahwasanya siapa saja yang wajib ya melaksanakan daripada puasa itu. Ya. Siapa saja. Sedangkan untuk poin B ini, orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dan tentunya harus menggantinya dengan fidyah. Ya. Hanya dengan fidyah. Yang pertama adalah, sedikit kita murojaah ya, atau mengulang pembahasan, yaitu orang yang betul-betul tidak mampu untuk berpuasa. Ingat bahwasanya puasa ini menjadi salah satu rukun Islam. Sama halnya seperti rukun-rukun yang lain. Ada sholat, zakat, naik haji. Bahkan di poin pertama adalah syahadat. Konsekuensi bagi orang yang mengaku dirinya beriman, maka harus dia melaksanakan syariat semampunya. Konsekuensi bagi Allah mengikuti segala petunjuk ya, mengikuti segala petunjuk dan wajib melaksanakan syariat Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu konsekuensinya. Jadi orang yang betul-betul tidak mampu untuk berpuasa, jika ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa, semisal sudah tua dan sebagainya, maka pihak keluarga yang mengetahui itu harus membayarkan fidyahnya. Harus membayarkan fidyahnya. Nominal fidyah itu tidak sama setiap tempat ya, sesuai harga makanan pokok yang ada di tempat-tempat tertentu. Kalau di Kota Madiun itu 25.000 ya. 25.000. Kalau di tempat-tempat lain mungkin berbeda. Yang kedua adalah orang yang sakit menaun.
Sama, orang yang sakit menaun ini tidak wajib berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Ya, wajib membayar fidyah. Ya, jika tidak mampu, Ustaz, ya. Jika tidak mampu, maka pihak keluarganya yang mampu berusaha untuk membantu, Jika memang sudah tidak ada keluarga yang membantu, misalkan dia hidup sebatang kara, ya, hidup sendiri, ya maka sudah pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya berarti tidak puasa dan tidak membayar fidyah karena memang sudah tidak ada keluarga lagi. Orang-orang lain juga tidak mau untuk membiayai fidyahnya itu mungkin. Yang ketiga, perempuan yang hamil dikhawatirkan akan berbahaya kepada kandungannya. Meskipun dia mungkin kuat, ya, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tidak dianjurkan untuk berpuasa karena mungkin berkaitan dengan asupan gizi untuk orang tuanya dan si buah hati yang ada di dalam kandungan. Yang keempat adalah orang yang menyusui. Orang yang menyusui ini mendapatkan rukhsah keringanan, ya, bahwasanya diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa dan tetap membayar fidyah karena asupan gizinya si kecil itu bersumber daripada apa yang dimakan oleh ibunya. Selanjutnya, orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, ini kemarin sudah kita bahas, ya, bahwasanya orang yang sepertinya tidak sakit tetapi dia sakit, ya, mungkin orang tanpa gejala itu tadi, maka juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa, cukup membayar fidyah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ di dalam Quran surah Al-Baqarah 185, dan juga berkaitan dengan kesehatan seseorang, ya, imunitas tubuh seseorang, maka ketika dalam kondisi yang urgent, ya, kondisi yang darurat, maka tidak melaksanakan puasa juga tidak mengapa, asalkan mengganti dengan fidyah. Ini juga ada dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah 195. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Di dalam niat berpuasa, kita masuk ke pembahasan bab niat, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, ulama Syafi'iyah yang bermazhab Imam Syafi'i, yaitu Asy-Syarbini rahimahullah taala mengatakan, wa mahalluha al-qalbu wa la takfi bil lisani qat'a wa la yushtaratu at-talaffuz biha qat'a kama qalahu fi ar-rawdah. Ini kemarin juga sempat sudah kita bahas. Sesungguhnya niat itu letaknya di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan sama sekali. Niat sama sekali tidak disyariatkan, atau disyaratkan untuk dilafazkan. Ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh
An-Nawawi di dalam kitabnya Ar-Raudhah. Jadi tidak benar ya ketika melafazkan niat tersebut. Ya, sehingga melafazkan niat itu ketika dalam kondisi yang memang memberikan contoh itu mungkin masih tidak apa-apa ya. Tetapi tidak boleh menjadi kebiasaan karena jelas niat itu letaknya di dalam hati. Ini yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Wa niyatu muhal luha al-qalbu bitifaqi al-ulama fa inna wai biqalbihi walam yatakallam bilisanihi ajza'athu an-niyatu bitifaqihim. Niat itu letaknya di dalam hati ya, berdasarkan kesepakatan bitifaqi al-ulama. Jumhur ulama mengatakan niat itu cukup saja di dalam hatinya. Tidak perlu dilafazkan dengan lisan. Ya, kalau memang kita ingin memberikan contoh, ya hanya sekali saja. Tetapi tidak perlu untuk memberikan contoh keseterusan artinya dengan lisan itu tadi. Fa inna wa biqalbihi. Apabila seseorang berniat di dalam hatinya tanpa ia lafadzkan dengan lisannya. Yatakallama bilisanihi. Maka niatnya sudah dianggap sah. Jadi cukup hanya dengan hatinya tanpa dengan lisannya. Itu pun sebenarnya sudah sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Sedangkan berniat khusus untuk puasa wajib ya. Dalam puasa wajib, ya, puasa Ramadan itu ada sedikit perbedaan ya di kalangan para ulama. Ya. Dalilnya adalah di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Hafsah ya istrinya si Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya malam yujmi'i asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar ya maka puasanya tidak sah. Ya. Malam yujmi'i asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Niat sebelum fajar ya ini di dalam hati ya. Jadi biasanya setelah sholat tarawih itu
ada yang bersama-sama, berjamaah, ya kita cukup dalam hati, ya Allah, hamba berniat puasa Ramadan besok, ya Allah, karena lillahi ta'ala. Cukup di dalam hati. Cukup, ya Allah, besok hamba berpuasa, ya Allah, bismillah, dalam hati cukup, ya. Itu sebenarnya sudah masuk kepada niat. Tidak ada lafaz khusus ya sebenarnya ya. Dalil ini adalah atau syarat ini syarat puasa wajib menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Yang dimaksud dengan berniat di setiap malam adalah mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Jadi misalkan berniat setelah berbuka puasa habis maghrib ya di dalam hati, ya Allah, besok hamba mau berniat puasa Ramadan. Itu sudah cukup. Ya, atau 3:30 pagi sebelum sahur ya, di dalam hati bergumam mau puasa hari ini insyaallah, nah, dalam hati begitu, itu sudah masuk kepada niat. Innama amalu binniyat ya, sudah terhitung tercatat amal soleh di dalam hatinya karena niat kebaikan itu. Adapun dalam puasa sunnah, kalau yang ini tadi kan kita bahas puasa wajib ya, Ramadan. Dalam puasa sunnah boleh berniat setelah terbitnya fajar menurut mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama maka diperbolehkan berniat setelah terbit fajar. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil ini sahih yang bisa kita jadikan acuan dasar di dalam kita beramal soleh. Jadi kaidah niat sebelum fajar dan sesudah fajar itu hukumnya berbeda, khusus untuk yang puasa wajib dan puasa sunnah. Dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai' wa qulna la qala fa inni idza shaimun tsumma atana yauman akhara fa qulna ya Rasulullah ahdiya lana haisun fa qala arinihi walaqad asbahtu shaima fa akala. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menemui ya ibunda Aisyah radhiallahu an bertanya, wahai istriku, ya apakah engkau mempunyai ya makanan pada siang hari ini? Ya. Ibunda Aisyah radhiallahu an mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, kami tidak mempunyai makanan sedikit pun, ya, tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Maka beliau berkata kembali, baik kalau begitu aku akan berpuasa saja. Ya. Jadi semisal di rumah kita tidak ada makanan sama sekali ya misalkan, terus kita awalnya itu tidak berniat untuk puasa, ya karena nggak ada makanan di rumah sama sekali, kita mungkin baru ingat, oh jam 11 siang ini, belum makan, belum minum sama sekali kan. Ada makanan, tidak ada, maka kita niatkan untuk berpuasa itu tidak mengapa. Ya, lewat zuhur misalkan belum makan sama sekali, tidak masalah. Kita niat untuk berpuasa, terhitung puasa sunnah
puasa sunnah ya. Tidak mengapa, itulah perbedaan daripada memaknai niat untuk puasa wajib ataupun dan puasa sunnah. Ya. Baik anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa eh, pembahasan terkait dengan tadi siapa saja yang wajib berpuasa dan tidak wajib berpuasa, cukup membayar fidyah, meskipun ada beberapa pendapat ulama ya yang membayar fidyah juga iya, terus berpuasa juga iya, mengkodok puasanya juga iya. Ya, silahkan. Itu namanya ikhtilaf ya, ikhtilaf tanawwu, maka kita ngambil pendapat ya semampu kita. Kita masuk ke poin kedua ya. Tilatu as-saum. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa beserta sanksinya. Hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya atau hukumannya. Ya. Latu as-saum. Orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa adanya uzur itu sudah masuk dosa besar. Ya, ini tidak main-main. Sudah masuk ke tahapan dosa dosa besar. Mengapa? Karena dia melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Ya. Ada orang yang misalkan dia sibuk bekerja misalkan ya di ruangan yang mungkin eh, tidak ada matahari misalkan, di bawah terowongan dalam gitu kan, penggali tambang emas dan sebagainya itu misalkan. Maka sore berarti belum sholat zuhur dan asar misalkan, ya sudah langsung dijamak kan begitu. Sama hanya seperti puasa. Orang ketika puasa ini tiba-tiba buka kulkas, membuka kulkas ya kan, jam 1 siang, tanpa sengaja dia langsung minum, tidak ingat. Bagaimana? Ya sudah, tidak tercatat dosa. Ya kalau sudah ingat ya langsung tidak dilanjutkan lagi makannya atau minumnya. Kalau dilanjutkan lagi ya berarti itu memang sengaja, sudah batal. Kembali lagi kepada hatinya, niatnya itu. Kalau sudah niatnya pengen batal ya sudah batal. Apalagi makannya disengaja atau dimuntah-muntahkan mulutnya. Ya, terus apa itu namanya makan minum ya berpura-pura lupa ya, berarti sudah membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa serta sanksinya ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah 187 ya. Kita buka dulu ya Al-Baqarah 187 ya. Al-Baqarah 187.
Dihalalkan bagimu pada malam hari, pada malam-malam bulan Ramadan ya, setelah berbuka puasa sampai terbitnya matahari atau fajar, boleh bergaul dengan istri ya, yang sudah bersuami istri. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Nah, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Sudah Allahu Akbar, sudah azan ya, maka usahakan untuk berhenti. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam atau terbenamnya fajar itu. Tetapi jangan kamu campuri mereka, artinya istri ya. Ketika kamu beriktikaf di dalam masjid, itulah ketentuan Allah. Maka janganlah mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi kaidahnya adalah bahwasanya semua yang tidak boleh pada siang hari ketika berpuasa diperbolehkan ketika berpuasa itu. Ya, sudah bersuami istri misalkan, maka diperbolehkan ya menggauli, terus makan minum sepuasnya ya, terus hal-hal yang lain yang sifatnya masih dalam koridor syariat Islam maka diperbolehkan. Ini kita masih dalam pembahasan bab kedua ya. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya di perjumpaan berikutnya insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Materinya masih panjang, jadi selama Ramadan nanti juga masih ada kegiatan daurah untuk fikih puasa ini. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Semoga sehat selalu, istiqomah, syukron. Barakallahu fikum jami'an wal akhir hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.